Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwah. Pemirsa, kasus COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah masih tinggi. Hingga 26 Juli lalu, ada sekitar 36 kasus yang sedang ditangani pihak rumah sakit. Lonjakan ini sempat membuat sejumlah rumah sakit rujukan di wilayah tersebut kewalahan. Bahkan sebagian di antaranya terpaksa antri menunggu giliran untuk dirawat. Nah pemirsa, berikut spesial report perang melawan COVID-19. Pemirsa, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah masih tinggi. Hingga 26 Juli lalu jumlah terkonfirmasi mencapai 36 kasus. Kondisi ini belum menunjukkan perubahan besar bagi pemberantasan atau penanganan COVID-19 di kabupaten terbesar di Lampung. Pemirsa, kasus COVID-19 di Lampung masih tetap tinggi. Hingga 27 Juli lalu, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung mencapai 31.956 kasus. Dari jumlah tersebut, data terbaru mencapai 581, sedangkan kematian mencapai 1.908 jiwa. Dari jumlah ini, kasus terkonfirmasi positif di Lampung Tengah mencapai 3.539 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 316 orang. Sementara kasus baru atau kasus per hari di Lampung Tengah relatif tidak stabil. Di tanggal 25 Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi ada 14 kasus dan meninggal 3 orang. Sementara di tanggal 26 Juli 2021, kasus terkonfirmasi ada 36 orang, meninggal 13 orang. Sehari kemudian atau tepatnya pada 27 Juli 2021, jumlah kasus menurun menjadi 29 dan 4 orang meninggal. Pemerintah Lampung Tengah sendiri mengakui pada 26 Juli 2021 ada lonjakan pasien terkonfirmasi. Kasus baru ini umumnya muncul di daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah zona merah seperti Lampung Utara dan Kabupaten Pringsewu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik perang melawan COVID-19 dengan narasumber Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad, yang terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad. Waalaikumsalam, Bang Irwan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bang Irwan gimana sehat? Alhamdulillah Pak, kami di studio, alhamdulillah sehat semua Pak. Jadi mohon maaf karena bisa bertemu jauh karena kondisi Pak. Ya. Baik Pak Bupati, terkait soal tema kita hari ini, perang melawan COVID-19, Lampung Tengah merupakan salah satu daerah yang memang agak rawan dengan COVID ini. Bahkan terakhir persoalan oksigen yang masih menjadi masalah. Nah mungkin awal dari obrolan kita Pak Bupati bisa kita mendapat gambaran bagaimana kondisi terakhir perkembangan COVID-19 di Lampung Tengah ini Pak. Baik Mas Irwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya kami menyadari bahwa Kabupaten Lampung Tengah ini adalah kabupaten yang terbesar seprovinsi Lampung dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Dan begitu luasnya rentan kendali yang ada, oleh karena itu kami menyadari bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk kita mengendalikan tentang pengendalian COVID ini. Tapi Alhamdulillah, Mas Irwan, selama kurang lebih dari semenjak saya dilantik, dari bulan Februari sampai hari ini, kurang lebih sekitar 4-5 bulan, Alhamdulillah kita dengan seluruh jajaran yang ada, juga bisa mengendalikan kaitan masalah COVID di Lampung Tengah dengan baik. Dan terbukti dari sekian banyak kabupaten, alhamdulillah kita di Lampung Tengah sampai hari ini tetap kita berada di zona kuning, artinya belum pernah terlontar sampai ke zona merah. Dan ini tentu juga dengan segala upaya yang ada, dengan seluruh jajaran yang ada sampai ke tingkat paling bawah, tingkat kampung, ya, tingkat
RT, semua satgas-satgas kita juga sudah kita bentuk di setiap kampung yang ada di 311 kampung dan kelurahan yang ada di Lampung Tengah ini. Dan di luar daripada itu, kita dengan seluruh Forkompinda juga beberapa waktu yang lalu juga sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh warga masyarakat kita di Lampung Tengah ini agar bisa menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatannya. Jadi kita sebelum diterapkan PPKM level 3 dan 4 yang ada di seluruh Indonesia ini, alhamdulillah kita dengan seluruh jajaran Forkompinda juga sempat turun semua ke semua kecamatan yang ada di Lampung Tengah ini untuk meminta masyarakat kita untuk menghentikan semua kegiatan sosialnya mulai dari tanggal 5 Juli yang lalu sampai tanggal 10 Agustus yang akan datang. Itu yang sudah kita lakukan, Bang Irwan, dalam rangka kita memutus mata rantai penyebaran COVID yang ada di Lampung Tengah ini. Oke, baik. Pak Bupati, dengan mungkin saya singkat ini, apakah Lampung Tengah menerapkan PPKM atau memang ada kebijakan khusus? Karena kalau melihat dari tanggal ini jauh sebelum penerapan PPKM, Lampung Tengah sudah memberlakukan itu. Ya, jadi kebetulan kita di Lampung Tengah sudah mengambil langkah-langkah lebih awal dan kita juga sudah dari sejak awal juga untuk mengingatkan seluruh keluarga besar kita, masyarakat kita di Lampung Tengah ini untuk melakukan pembatasan yang ada di tengah masyarakat kita. Karena saya berpikir bahwa mencegah itu adalah lebih baik daripada kita harus mengobati. Karena itu kita melihat gejala-gejala ke arah sana, kita dengan Forkompinda langsung mengambil langkah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Bang Irwan. Oke. Pak Bupati, saya pegang data website Lampung Tengah terkait soal data perkembangan COVID-19 di Lampung Tengah. Kita memang melihat grafik ini memang cenderung stabil, bahkan ada cenderung menurun. Tapi ada di dua hari yang memang agak mengkhawatirkan, terutama di 26 Juli atau kemarin nih Pak Bupati. Itu jumlah yang terkonfirmasi di sini ada 36. Kemudian yang meninggal 13. Benar demikian Pak Bupati, bisa konfirmasi soal ini? Ya, betul Bang Irwan. Jadi memang itu akumulasi daripada akibat dari setelah hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya, kemarin yang terjadi di Lampung Tengah, dan memang kita akui itu, dan memang ada beberapa hal memang yang terjadi. Kebetulan itu memang berada di kecamatan yang kebetulan berbatasan langsung dengan kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai zona merah. Nah, kemarin memang banyak sekali di kecamatan Kalirejo, Sendang Agung, Bangunrejo, Tubian, itu yang memang mengalami hal tersebut karena memang berbatasan langsung dengan kabupaten yang kebetulan ditetapkan sebagai zona merah, yaitu Prengsewu dan Lampung Utara. Nah, itu yang kita rasakan langsung dampaknya, begitu Bang Irwan. Ini juga sekaligus daerah yang paling tinggi terkonfirmasi, Pak Bupati. Iya, betul. Jadi kemarin pasca Prengsewu kemarin ditetapkan dan Lampung Utara ditetapkan sebagai zona merah karena memang di situ lintas ya masyarakat kita di beberapa kecamatan tersebut memang secara ekonomi mereka lebih dekat untuk berinteraksi ke Kabupaten Prengsewu, jadi ke pasar dan sebagainya, memang mereka lebih banyak ke sana. Oleh karena itu mungkin dampak daripada itu yang terjadi di beberapa kecamatan kita di Lampung Tengah. Nah, oleh karena itu kita kemarin juga sudah langsung turun ke sana untuk melakukan pembatasan terhadap masyarakat kita, dan mudah-mudahan dengan penerapan kita untuk pembatasan kegiatan masyarakat kita bisa berhasil di sana. Tinggal beberapa kampung yang kita lihat yang memang sedang melakukan isolasi mandiri dan sebagainya di tengah masyarakatnya. Ya baik pemirsa, dialog kita dengan Pak Musa Ahmad masih akan kita lanjutkan, namun sebelumnya kita ikutin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah di Special Report. Ya baik, terima kasih pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Bupati Lampung Tengah, Bapak Musa Ahmad. Baik Pak, tadi kita sempat ada gangguan, terputus sedikit, jadi mungkin kita lanjutkan kembali dialog kita. Mungkin saya mau tahu dulu. Nah, selain dilakukan usaha di lapangan, artinya penyekatan, kemudian menghimbau masyarakat bersama Forkompinda, ada persoalan lain yang terjadi di Lampung Tengah ini sempat menyedot perhatian juga nih Pak Bupati, terutama soal oksigen. Kesediaan oksigen ini seperti apa sesungguhnya sekarang Pak? Ya, alhamdulillah
kita di Lampung Tengah memang sempat terjadi berkaitan masalah oksigen, tetapi alhamdulillah sampai hari ini bisa kita kendalikan dengan baik, dan mungkin kita di Lampung Tengah satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung ini sudah membentuk adanya Satgas Oksigen yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini, yang terdiri dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, melibatkan dengan seluruh unsur Forkompinda, dari unsur kepolisian, TNI, Polri, dan dari Kejaksaan. Jadi kita sudah membentuk Satgas di Lampung Tengah ini, dan kita juga sudah mengumpulkan seluruh vendor. Kebetulan di Lampung Tengah ada 3 vendor yang ada di Lampung Tengah ini, dan kita juga sudah bekerja sama dengan seluruh vendor yang ada di Lampung Tengah ini, dan semua kegiatan di vendor ini baik masuk dan keluar daripada liquid kita oksigen ini kita juga sama-sama mengawasi dengan adanya Satgas Oksigen ini, ya. Dan alhamdulillah dari kebutuhan kita di Lampung Tengah ini satu hari sekitar 1.800 tabung oksigen dari 9 rumah sakit rujukan yang ada di Lampung Tengah ini sampai hari ini bisa kita kendalikan dengan baik. Dan dengan dengan cara pengaturan kita dengan 9 rumah sakit yang ada di Lampung Tengah ini, alhamdulillah sampai hari ini bisa kita kondisikan dengan baik di Lampung Tengah ini. Bahkan kita beberapa waktu yang lalu juga sempat membantu daerah-daerah lain, kabupaten yang lain di Provinsi Lampung ini. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita sempat membantu, ada dari Bengkulu Selatan yang meminta bantuan kita untuk kita kemarin juga bantu, walaupun tidak terlampau banyak, tapi juga kita bantu untuk menyuplai oksigen ke kepentingan rumah sakit di Bengkulu Selatan. Di sana Bang Irwan ceritanya. Oke, baik. Artinya soal oksigen sudah tidak ada masalah, bahkan membantu daerah-daerah lain yang membutuhkan, Pak Bupati ya. Tapi bagaimana soal rumah sakit, Pak? Karena kita tahu sempat juga terjadi menerapkan skala prioritas pada saat itu karena membludaknya pasien. Bagaimana dengan kondisi terakhir, Pak Bupati? Ya, alhamdulillah kita di Lampung Tengah ini semua dari 9 rumah sakit, baik rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta di Lampung Tengah ini ada sekitar 419 tempat tidur atau bed yang kita siapkan untuk penanganan COVID yang ada di Lampung Tengah ini. Dan alhamdulillah kemarin hanya terisi sekitar 310. Jadi 73% di Lampung Tengah ini terisi bornya. Dan kita juga sudah mengambil langkah, andaikan memang dalam situasi terburuk, kita juga sudah mempersiapkan ada badan diklat yang ada di Lampung Tengah ini yang kita sudah persiapkan untuk menangani masalah COVID ini. Tapi mudah-mudahan, walaupun kita sudah menyiapkan itu semua, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Lampung Tengah. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini juga koordinasi dengan seluruh rumah sakit swasta, rumah sakit rujukan yang ada di Lampung Tengah ini juga berjalan dengan baik. Bahkan memang selalu setiap jam, setiap saat kita berkoordinasi berkaitan situasi yang ada di Lampung Tengah ini, Bang Irwan. Oke. Ada 73% yang saat ini kondisinya, artinya ada sekitar 27% yang sudah longgar, Pak ya. Tapi kan ideal mungkin itu kan sekitar 50%. Apa upaya rutin rumah sakit atau pemerintah Lampung Tengah untuk kembali menekan jumlah ini sehingga menjadi sampai 50%? Ya, Bang Irwan, alhamdulillah tadi juga kita sudah mengumpulkan seluruh apotek dan apoteker yang ada di Lampung Tengah ini dalam rangka untuk memastikan kesediaan obat-obat yang diperlukan berkaitan penanganan COVID yang ada di Lampung Tengah ini. Jadi dengan kondisi itu kita betul-betul ingin mempercepat angka kesembuhan yang ada, yang masyarakat kita yang terpapar dan sebagainya. Harapan kita dengan kita menekan angka terkonfirmasi sekaligus juga bagaimana kita bisa meningkatkan angka kesembuhan ini, mudah-mudahan dengan kita bisa mengupayakan meningkatkan angka kesembuhan yang ada di rumah sakit kita maupun yang melakukan isolasi mandiri, ini tentunya kita bisa menekan angka bor kita yang ada di Lampung Tengah ini. Pak Bupati, isolasi, saya menarik ini, ketersediaan obat dan isolasi mandiri. Saya mungkin soal ketersediaan obat. Kita tahu ada obat yang saat ini juga masih sangat kesulitan. Bahkan pemerintah pusat sempat, presiden bahkan juga sempat melakukan survei lapangan sendiri. Nah, di Lampung Tengah sendiri seperti apa kesiapan obat dan fasilitas kesehatan lainnya, yang terutama di apotek dan sebagainya, Pak Bupati? Ya, tadi pagi saya menemukan memang di Lampung Tengah ini obat hanya tinggal untuk bertahan beberapa hari saja. Oleh karena itu besok kita rencanakan untuk
memanggil para PBF ya, para penyedia ataupun supplier dari obat-obat yang ada di Provinsi Lampung ini. Kita juga besok akan memanggil mereka, ada sekitar 45 PBF ya, penyedia obat farmasi yang ada di Provinsi Lampung ini. Kami juga ingin memastikan bagaimana kesiapan mereka untuk melakukan suplai pada apotek ataupun toko obat yang ada di Lampung Tengah ini. Karena kami juga harus tahu sejak awal, kalaupun memang mereka tidak bisa ada jaminannya, lalu kita akan mencari langkah apa yang bisa kita lakukan. Baik, kita akan meminta bantuan dari pihak provinsi, Pak Gubernur dalam hal ini, atau kita langsung ke Kementerian Kesehatan maupun Presiden, supaya bisa untuk melakukan ini semua. Karena kita tentu tidak akan mungkin kita bisa melakukan percepatan untuk penyembuhan kalau tanpa dibantu dengan kesediaan obat-obat yang ada di daerah ini. Begitu, Darwan. Soal isolasi mandiri tadi, Pak, kita tahu bahwa isolasi mandiri ini kan masyarakat berdiri sendiri. Nah, tentu tidak bisa lepas begitu saja, perlu ada pengawasan dari tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan yang terdekat, itu paling tidak puskesmas. Nah, seperti apa pengawasannya, Pak, untuk isolasi mandiri ini? Ya, jadi kan memang kita menghimbau kepada masyarakat kita yang memang tidak terlampau ataupun hanya seperti OTG dan sebagainya, memang kita menghimbau untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri juga ini tetap diawasi oleh Satgas COVID kita yang ada di tingkat kampung, sekaligus juga ada pengawasan dari pihak puskesmas yang ada, dokter-dokter atau tenaga kesehatan kita yang ada di kampung itu yang kita tugaskan untuk mengawasi atau membantu daripada para isoman yang ada di setiap kampung kita semua. Itu yang kita lakukan, dan kita juga kemarin sudah meminta kepada seluruh OPD, karena di Lampung Tengah ini seluruh kepala dinas saya bagi untuk mereka melakukan pembinaan atau pengawasan di setiap kecamatan yang ada di Lampung Tengah ini. Jadi para kepala OPD itu setiap minggu mereka turun ke kampung-kampung, ke kecamatan, mereka juga dalam rangka memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat kita semua, dan memang kita sudah menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya bagi masyarakat kita yang memang ada komorbid dan sebagainya, ini betul-betul agar bisa diawasi untuk tidak berinteraksi dengan keluarga-keluarganya yang memang masih ada mobilitas tinggi keluar rumah dan sebagainya. Itu yang sudah kita lakukan, edukasi ke tengah masyarakat kita, untuk kita menekan angka terkonfirmasi maupun angka kematian yang ada di Lampung Tengah ini. Oke, ini Satgas 24 jam ya, Pak Bupati ya, bertugasnya? Ya, kita melakukan itu dengan kawan-kawan semua, termasuk rekan-rekan camat, kepala kampung, semua kita lakukan seperti itu. Dan kita juga selalu di puskesmas dan sebagainya juga melakukan pelayanan sama 1 kali 24 jam untuk masyarakat kita dalam Lampung Tengah ini. Yang tidak kalah penting juga persoalan adalah pemeriksaan masyarakat, Pak. Mulai apakah itu bentuknya sifatnya PCR atau swab dan sebagainya. Nah, namun tahan dulu Pak Bupati, jangan dulu dijawab, kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Spesial Report akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Bapak Musa Ahmad, Bupati Lampung Tengah, terkait soal perang melawan COVID-19 di kabupaten terluas dan terpadat di Lampung. Baik, Pak Bupati, tadi yang saya tanyakan terkait soal pemeriksaan masyarakat, apakah ini masih tetap berjalan atau menunggu rumah masyarakat yang datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan, Pak? Ya, kita dengan seluruh jajaran Dinas Kesehatan tetap melakukan testing, tracking kepada di tengah masyarakat kita, manakala memang ada atau terlihat di suatu daerah, suatu kampung, suatu lingkungan yang memang terindikasi atau sudah ada terindikasi banyak yang terkonfirmasi dan sebagainya, kita tetap melakukan tracking di tengah masyarakat kita semua. Lalu manakala memang ditemukan di situ dan memang bisa diarahkan untuk isolasi mandiri, kita meminta kepada aparat
kelurahan atau kampung untuk melakukan isolasi mandiri kepada masyarakatnya yang ada. Dan kita juga dengan sebatas kemampuan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah juga kita juga ikut membantu memberikan semacam sembako dan sebagainya kepada masyarakat yang kita minta untuk melakukan isolasi mandiri di kampung atau di kediamannya masing-masing yang kita lakukan. Baik. Artinya tetap ini berjalan. Nah, bagaimana dengan soal vaksinasi, Pak? Kita tahu sekarang ini kan sudah melebar ke masyarakat, bahkan ada kesatuan lembaga juga sudah melakukan vaksinasi juga, bahkan kepolisian kabarnya juga melakukan vaksinasi keliling. Nah, di Lampung Tengah seperti apa pelaksanaan vaksinasinya, Pak? Ya, jadi kita di Lampung Tengah ini, jadi sampai saat ini memang vaksin yang kita terima ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari jumlah 1,4 juta jiwa yang ada di Lampung Tengah ini, kita baru mendapatkan sekitar 80.000 vaksin yang ada. Jauh sekali, dan kemarin juga sudah sempat dibantu oleh rekan-rekan dari TNI Polri juga bekerja sama dengan kita, seluruh pemerintah daerah juga sudah melakukan sekitar 10.600. Itu sudah dilakukan juga di Lampung Tengah ini. Jadi kalau kita melihat jumlah yang ada, dari jumlah target yang ada nih, mungkin sekitar baru 8% yang bisa kita lakukan, 7-8% yang kita lakukan di Lampung Tengah ini. Jadi intinya satu, kita juga berharap kepada pemerintah pusat agar dapat memperhatikan ini semua, kebutuhan kita, baik berupa obat-obatan maupun vaksin yang ada. Dan kemarin juga kami, seluruh kepala daerah, sudah dikumpulkan oleh Pak Gubernur dalam rangka mensikapi ini semua. Dan kita juga berharap ini jadi perhatian dari pemerintah pusat, berkaitan masalah kebutuhan vaksin maupun obat-obatan kita yang ada di setiap daerah yang ada di Provinsi Lampung ini. Bang Irwan. Kesadaran masyarakatnya sendiri seperti apa, Bupati? Karena kan akibat banyak informasi hoax ini banyak menimbulkan atau menggiring opini masyarakat bahwa vaksin ini berbahaya. Nah, di Lampung Tengah sendiri seperti apa kesadaran masyarakatnya, Pak? Sampai hari ini saya tidak melihat tanda-tanda itu. Jadi bahkan sekarang ini yang ada vaksin kita selalu kekurangan. Jadi setiap kita turun melakukan vaksin itu selalu kekurangan. Jadi masyarakat, antusiasnya masyarakat untuk melakukan vaksin itu sudah sungguh luar biasa. Jadi sudah timbul kesadaran tengah masyarakat kita berkaitan masalah vaksin ini. Tetapi di tengah kesadaran masyarakat ingin vaksin, tapi ternyata vaksin kita yang belum mencukupi. Itu kondisi yang ada di tengah kita di masyarakat Lampung Tengah. Baik, terakhir Pak Bupati, soal bantuan sosial buat masyarakat terdampak COVID ini, Pak. Nah, kita tahu pada penerapan PPKM kemarin, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial ini. Nah, di Lampung Tengah seperti apa? Kalau nggak salah, Pak Bupati juga sudah melakukan penyerahan langsung secara simbolis kepada masyarakat untuk bantuan sosial ini. Bisa dapat gambaran, Pak? Ya, alhamdulillah saya dengan Dinas Sosial kemarin sudah melonsing berkaitan masalah bantuan sosial yang diberikan dari Departemen Sosial. Dan kita di Lampung Tengah ini mendapatkan sekitar 96.000 keluarga penerima manfaat. Itu yang sudah kita luncurkan kemarin di beberapa kecamatan yang ada. Dan ini juga serentak dilakukan di kecamatan-kecamatan yang lain. Sudah kita distribusikan melalui Dinas Sosial kita yang ada di Lampung Tengah ini. Alhamdulillah sudah berjalan. Baik. Artinya pelaksanaan pembagian bantuan sosial ini sudah berjalan dan itu langsung diterima oleh masyarakat, Pak, ya? Ya, langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat. Selain daripada itu juga banyak sekali juga kita di sini yang masyarakat yang peduli, yang membantu tetangganya dan sebagainya juga sudah dilakukan di tengah masyarakat kita semua. Ya. Bagaimana dengan peran pihak swasta? Kan kita tahu Lampung Tengah juga merupakan banyak perusahaan yang bergerak di menjalankan usahanya di daerah itu, Pak. Oh ya, pada kesempatan ini sampai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan beberapa pihak swasta yang sudah membantu dari pertama awal muncul kelangkaan oksigen dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita kemarin sempat dibantu oleh PT dari Sugar Group, kita dibantu sekitar 1.000 tabung oksigen juga, lalu dari Bumi Waras, dari GGPC juga melakukan hal yang sama, termasuk PT Gunung Madu Plantation juga melakukan yang sama. Bahkan kita kemarin sempat terjadi kekurangan tabung oksigen juga sudah dibantu oleh kawan-kawan dari perusahaan. Jadi sungguh luar biasa perhatian dari
dari pihak swasta yang ada di Lampung Tengah ini. Gitu kita ya. Baik, Pak Bupati, tanpa terasa kita sudah 30 menit obrolan kita dengan Anda, tapi sebelum saya akhiri dialog ini, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait perang melawan COVID-19 ini, Pak. Ya, yang pasti saya menghimbau pada seluruh keluarga besar saya, masyarakat saya yang ada di Lampung Tengah, bahwa sampai saat ini pandemi yang sedang kita hadapi belum berakhir. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini tidak ada lain bagaimana kita sama-sama harus bersatu untuk menegakkan protokol kesehatan yang ada di Lampung Tengah ini. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kesadaran, dengan keikhlasan kita bersama, dengan ketaatan kita bersama, mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Dan kita juga, Bang Irwan, mulai dari kemarin sore, kita melakukan ritual doa bersama di 28 kecamatan dengan membaca surat Al-Baqarah 1 kali 24 jam tanpa putus. Ini juga ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pandemi ini segera bisa berakhir. Demikian, Bang Irwan. Ya baik, Pak Bupati, terima kasih atas waktunya sudah berbincang dengan kami di Special Report ANIS Lampung. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan dan apa yang Anda usahakan untuk memerangi COVID-19 ini nanti akan terwujud dengan baik. Masyarakat juga secara berduyun-duyun bisa mau melakukan vaksinasi, dan kekurangan yang dihadapi seperti vaksinasi dan obat-obatan juga segera teratasi. Sehingga COVID-19 yang sedang menghantui negara kita ini akan segera hilang. Pemirsa, untuk memutus mata rantai COVID-19 tentu butuh kerjasama dan kesadaran semua pihak. Penerapan tes, tracing, treatment, dan protokol kesehatan harus ditingkatkan. Serta nasib masyarakat terdampak langsung COVID-19 juga harus diselamatkan. Ya baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Musa Ahmad, Bupati Lampung Tengah yang sudah bersedia meluangkan waktu ngobrol bersama kita melalui aplikasi Zoom. Saya Irwan Marwah mewakili kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.